On a brighter note, lo orang yang sangat baik. Ya kalau gue pinter gue jadi menteri. Ya nggak juga. Lu kok gak percaya banget kalau gue bisa jadi menteri? Bukan. Menteri itu masalahnya jabatan politis. Lo mesti masuk lo mesti masuk partai politik dulu baru bisa jadi menteri, kecuali lo yang punya Gojek. Iya. Apa ya gitu. Ya kalau gue pinter gue punya Gojek. Ya, itu boleh kayak gitu. Jangan jadi menteri. Ya gitulah inti the moral of the story. Nggak apa-apa deh gue bego. Tapi maksudnya gue belajar untuk oke, gitu. Kalau uang tuh harus hati-hati sekali. Gue, iya, nggak apa-apa. Maksud gue jadi, lu belajar kan ya. At least lu jadi belajar dan lu jadi tahu gitu. Nomor satu, kalau gue ya, urusan investasi, itu gue selalu percayakan sama lembaga yang memang sudah legit. Lembaga yang sudah legit aja kadang-kadang masih suka fail loh. Iya nggak sih? Kayak bank misalnya. Pemilihan bank juga gitu. Gue memilih bank yang memang backgroundnya tuh kuat gitu. Backupnya kuat. Yang ibaratnya kalau sampai ini negara kenapa-napa, dia nggak bakal gagal ngebayar uang lo. Karena memang segitu kuatnya. Apalagi kalau lo naruh uang yang jumlahnya besar. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua masalah investasi. Investasi itu gue beruntung gue tipe orang yang konservatif. Ya. Gue bukan yang agresif. I thought you are konservatif juga loh. Konservatif gue. Iya kan? Jadi kalau konservatif Tapi ini orang yang gue kenal bukan bank. Jadi gue pikir enggak. Konservatif itu adalah satu, gue hanya percaya pada lembaga yang gue percaya. Yang kedua, jenis investasinya juga investasi yang gue percaya. Dalam artian kayak, klasik banget. Obligasi, deposito, yang gitu loh. iya. Gue gak berani tuh saham-saham gitu. Karena gue bukan tipikal yang uang gue nggak banyak, Bo. Iya. Kalau uang gue banyak, kalau uang gue banyak mah terserah dah ya. Kalau tuh uang hilang ya terserah deh gitu. Udah uang cuman segitu-gitunya. Iya. You know what I mean? Terus kalau ada yang datang, lu ngapain investasi kayak gitu? Itu mah nggak ada returnnya. Kapan baliknya duit lo? Ya gue akan bilang dengan, ya gimana, Bo? Uang gue cuma segini-gininya. Lo kalau misalnya mau main saham ya lo aja gitu. Gue enggak. Iya. Even ya, ketika lo masuk ke saham aja, pasar bursa gitu. Itu juga banyak yang harus lo liatin loh. Oh, dan gue tuh nggak ngerti ngeliat-ngeliat gitu tuh. Nah, saham mana yang memang potensial? Karena nggak tahu ya, mungkin karena gue karena gue di marketing, jadi gue mendalami banyak hal gitu. Gue jadi belajar gitu bahwa untuk membuat sebuah saham, sebuah perusahaan, sahamnya tiba-tiba naik segala macam itu gue tahu caranya gimana. Gue tahu skema apa yang mereka lakukan, gue tahu taktiknya apa yang mereka lakukan, gimana PR-nya bekerja, gimana mereka membeli slot berita, untuk membuat kayak reputasinya bagus, Jadi gue kayak tapi gue sedikit banyak paham bagaimana dunia ini bekerja gitu. Iya. Ya, one thing I learned gitu ya, betul apa kata lo, kalau mau berinvestasi gitu, investasilah pada institusi yang dijamin negara. Bener nggak tuh kata-kata? Iya. Kayak kalau lo nggak paham, cari tahu. Kalau lo udah cari tahu dan masih nggak paham, jangan. Investasi pada hal yang lo paham. Nah, arisan tuh juga gue nggak. No. Maksud gue, ngapain gitu? Lu kalau mau sari tilawah, lu mau apa tuh namanya? Itikaf. Bukan. Apa tuh namanya kalau ini hubungan Tadarusan. Bukan tadarusan. Apa? Kawin bawah meja. Bukan. Silaturahmi. Hubungan pertemanan gitu. Apa namanya tuh? Habluminallah, habluminannas. Silaturahmi. Kalau lo mau silaturahmi ya udah kumpul-kumpul aja, minum kopi bareng, minum teh bareng. Nggak usah lo arisan lo tambahin pakai nabung-nabungan. Iya nggak sih? Nggak usah lah, kedok-kedokan begitu tuh. Udahlah, Bo, yang simpel-simpel aja. Iya betul. Sama satu lagi ya, masalah uang juga nih. Menurut gue ketika lo udah mulai kepancing untuk gue mau nambah lagi. Di situ tuh harus lo berhenti.
Di saat itu lo harus berhenti. Kenapa? Karena itu udah setan yang ngomong. Iya. Dan apa namanya kan ada yang kayak lo mempersembahkan diri lo kepada uang gitu ya. Mm-mm. Itu tuh definisinya. Ya nggak sih? Iya, betul. That is also a good ini ya, tipping point, a good tipping point. Kalau berinvestasi atau apapun intinya berhubungan dengan uang, when the greed start to take over, itu adalah waktunya lo untuk sedikit back off. Aduh, Iya. I love it. Bener. I love it. Pokoknya begitu lo udah, wah dapet nih 500 juta, nambah kali ya. Stop. No. Udah stop. Itu saatnya ketika lo ngomong gitu ya, gue mesti nambah nih. Di situ lo berhenti, mundur. Iya, betul. Di situ lo berhenti. Iya. Dan itu juga yang terjadi, gue belajar dari bisnis, dari usaha, perusahaan gitu ya. Ketika lo udah melihat bahwa, wah profit gue udah bagus nih. Ini udah nambah nih, udah growth. Jangan jadi tamak, tiba-tiba udah growth misalnya, growth 100%. Kita bisa kali ya 200%. Di saat itu, gelundung lo pasti ke bawah. Gue baru mau bilang, bukannya kalau bisnis mah nggak bisa begitu, Wet. Ya tergantung orangnya. Biasanya kan kalau udah growth-nya 100% pasti langsung, dia kan nggak akan mau stagnan berhenti sampai di situ nggak sih? Nggak. Exactly. Cuma maksud gue disitulah, di titik itulah, kemudian lo harusnya mulai lihat lagi. Secara manning, secara resource, sanggup apa enggak? Keadaan di luar seperti apa? Iya. Ya, keadaan makroekonominya kayak apa? Bisnisnya lagi kayak gimana sih sekarang? You know? Keadaan pemerintahan lagi kayak apa? Kalau semuanya memang ternyata mendukung, do it. Makanya kan selalu adalah penuh dengan perhitungan. Tapi kalau lo udah yang enggak, kita bisa nambah lagi, wah ini bisa nih. Di saat itu lo harus berhenti. Dan di saat itu juga kalau misalnya lo terlibat di situ, lo resign. Itu udah setan tuh yang ngomong. Iya. Gue dapat cerita, Bo. Apa tuh? Dari orang yang bekerja di sebuah perusahaan konglomerasi. Perusahaan konglomerasi itu apa sih? Perusahaan yang ngatur konglomerat? Konglomerat. Konglomerasi gede banget. Perusahaan yang dimiliki oleh seorang konglomerat gitu. Betul. Nah, sekarang tuh mereka udah masuk ke generasi ketiga. Oh. Ya, generasi ketiga nih. Jadi generasi pertama kan yang ngebangun, generasi kedua dia meneruskan, generasi ketiga nih adalah yang mau mengembangkan. Biasanya lebih muda. Lebih muda, lebih agresif, lebih passionate, lebih eager untuk dapetin more money. Ini kita bicara perusahaan konglomerat yang uang dingin. Uang dingin tuh uang yang memang ada uang lebih nih gitu ya, nggak ngapa-ngapain nih uang gua apain ya? Namanya yang bisa Nikita. Apa? Nikita namanya. Lah kok Nikita? Tadi Nikita bicara santai dong, serius banget botak. Lanjut kan nih? Lanjut. Ya, lanjut kalau rame part 2 ya. Ngajong. Terus abis itu lebih passionate kan ya, lebih eager mau dapetin uang lebih banyak gitu. Terus tadi ada uang dingin tuh. Uang dingin tuh adalah uang yang bukan uang apa-apa nih, uang duduk aja gitu. Lu bayangin ya, uang dinginnya itu bisa beli perusahaan gede. Wow. Berarti kan segitu banyaknya ya uangnya ya. Dan itu masih banyak banget gitu, bisa kayak beli mungkin 5-10 perusahaan gitu. Yang lo kalau misalnya mau beli perusahaan tuh bukan pakai nawar, enggak. Berapa harganya? Misalnya Rp1, gue beli Rp1,5, bisa gitu. Segitu banyak uangnya. Dah. Lo tahu nggak apa yang dilakukan oleh generasi keduanya untuk menjaga supaya tidak terjadi kepleset, ketamakan, dan sebagainya? Ditaruh orang kepercayaan yang umurnya senior. Untuk jagain. Nah, kalau orang-orang kayak gitu tuh ada namanya family office, Bo. Jadi family office tuh yang sebenarnya mengontrol uang-uang itu. Nah, itu ditaruh tuh satu orang yang memang pegangannya owner, yang jagain.
Tugasnya dia cuman gitu. Oke, saya punya plan begini, 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 begini. Saya mau ini. Maka kita akan melakukan begini, begini. Maka kita akan beli perusahaan itu. Itu si orang itu ya, si senior itu cuman duduk gini. Oh gitu. Oh gitu. Dia nggak ngomong. Enggak. Kalimatnya adalah gini. Kamu yakin mau ngelakuin itu? Di situ si generasi ketiga itu berhenti dan bilang, saya akan pikir lagi, Pak. Jadi kasarnya si senior ini tugasnya untuk ngerem darah-darah muda ini dari membuat haste decision gitu, yang bisa membahayakan perusahaan yang dibangun bergenerasi ini. Karena biasanya yang muda-muda tuh positifnya mereka tuh eksplosif gitu, idenya berani, inovatif, kreatif, tapi they lack the wisdom of assessing whether it's safe or not gitu, iya nggak? Nah, si senior itu kalau buat diri kita ya kan, kita bukan konglomerat ya, kita bukan generasi ketiga yang punya uang dingin bisa beli 10 perusahaan dengan gampang, bukan. Tapi kita harus punya juga tuh si senior itu yang akan membuat lo berhenti ketika lo mau terlalu agresif. Oh, di dalam kita ya. Iya. You need that. Lo butuh itu tuh yang ketika lo, wah, gue dapat 100 juta, gue mau 1 miliar. Sebentar, jangan langsung 1 miliar, 120 juta dulu deh, 150 juta dulu deh. Nanti kalau udah dapat 150 juta, dipikir lagi, apalagi ya supaya bisa jadi 200 juta, dikit-dikit, pelan-pelan. Bener? Betul. Ya? Iya. Kan itu kan katanya kan memang benar secara teori ya, kalau lu semakin berumur lu tuh semakin bisa memetakan crystallized intelligence. Kok gue udah berumur tapi kok gue nggak pintar-pintar ya, Wet? Nggak apa-apa, mudah-mudahan dengan duet siaran pagi ini lu jadi ya kan, kadang-kadang lu belajar juga dari ngobrol kan ya, Bo ya. Gue juga mungkin kalau misalnya nggak gue masuk dalam dunia marketing ini, gue nggak akan tahu kok kayak gitu-gitu, Dave. Iya. Lo juga sangat pintar dan sangat smart gitu dalam beberapa hal. We're completing each other, right? Iya sih. Tapi lo nggak konglomerat, jadi kayaknya gue nggak mau terlalu. It's okay, nggak apa-apa. Gue juga nggak terlalu kepingin kok main sama lo. Cuma gue tuh semakin gue kenal orang, gue ngobrol sama mereka gitu ya, semakin gue kayak gila ya, orang-orang tuh di luar sana itu kalau udah ngomongin duit tuh beringasnya gila banget loh, Dev. Lo kebayang gak sih kalau gue rendah diri ya, denger cerita gitu, beli perusahaan tuh misalnya harganya 1, kita beli 1,5 kali, kan rasanya kayak anjir. Cicilan gue belum lunas, dia udah mau beli perusahaan 1,5 kali. Lo kebayang gak sih? Ya, rumah gue masih petakan begini, dia mau beli perusahaan, kan rasanya kayak ya Allah. Ember. Ya gak sih? Nah, lu kalau momen-momen kayak gitu tuh gimana sih, Bo? Lu untuk menangkal rasa rendah diri. Rendah diri tuh negatif loh, ya kan? Iya. Iya kan? Bukan rendah hati ya, rendah diri. Rendah diri tuh minder wardah kan? Kan sebetulnya di kerangka kehidupan apapun teman-teman bisa relate ya. Kita kan kadang suka gini, ketemu sama orang yang lebih pintar, lebih kaya, kita suka berasa less gitu. Gimana tuh caranya? Ditidurin aja, Bo. Maksudnya orang itu lo bawa tidur? Enggak. Nggak tahu, gue juga kayaknya kita pernah bahas ini di YOLO Podcast deh kalau nggak salah. Kayak gue tuh udah tahu stylean yang ngadepin orang-orang gitu. Kayak gue udah tahu kalau ngadepin orang yang di atas gue harus bersikap seperti apa. Kayak nyetelnya udah otomatis gitu loh. Oh, gue udah tahu nih, gue mempersiapkan bahwa gue akan mendengarkan cerita-cerita yang atau obrolan-obrolan yang kadang-kadang tuh bikin gue kayak gitu. Tapi poker face aja kayak, oh ya, you show reaction, gitu ya, lo kasih emotion, reaction, tapi kayak seperlunya aja, gitu.
Iya, jadi jangan memperlihatkan rasa rendah diri kita gitu ya. Karena semakin kita kelihatan rendah diri, semakin mereka merasa superior dan kita akan semakin kecil gitu. Nah itu tuh. Tapi ya kadang-kadang gue juga suka pakai, ini gue ceritain nih taktik gue. Kalau gue ketemu sama orang kayak gitu, gue malah gue angkat-angkat tuh. Oh ya, wah gila banget ya, wah gitu. Supaya mereka makin berkembang. Wah. Habis lo amatin aja gitu. Oh oke. Oh ya. Yang ini bohong, yang ini benar, yang ini ditambah-tambahin, yang ini ini kayaknya bisa nih gue masuk di sini gitu. Oh gitu, iya. Jadi itu tuh ya, melambungkan egonya. Oh iya, kamu waktu kawinan nutup rodeo drive. Aduh hebat banget. Aku juga, kemarin aku ulang tahun 45, aku nutup Solaria tuh di Kemang Village. 1 Solaria aku tutup. Tapi waktu aku mau daftar ya, orangnya nggak kenal aku. Ih, nggak apa-apa. Yang penting mereka kenal uang aku. Apa loh? Iya kayak gitu. Tapi ya itu tadi, itu obrolan juga kalau misalnya obrolan kayak gitu gue nggak pernah yang menimpali dengan gue juga nggak. Jadi gue kasih foray terus, biar dia cerita terus gitu. Itu sebetulnya juga masuk inline dengan teknik komunikasi ya. Kan Larry King bilang, kan dia punya buku tuh How to Talk with Anyone Anytime, udah pernah kita bahas gitu. Orang tuh sangat suka ngomong sama diri, orang sangat suka bicara tentang diri dia. Jadi kalau lo bertemu dengan orang yang merasa superior dari lo merasa kayaknya feel less gitu, lo gali terus aja, berikan kesempatan kepada dia untuk bicara mengenai diri dia, and everything will sail through it perfectly ya. Iya, setuju. Psikologi komunikasi bener banget, Spal Spill Club.